Halo, shalom semuanya. Saya senang banget ketemu kamu lagi di video saya dan di channel saya. Apa kabar? Ya, saya berharap kamu sehat dan terus dalam berkat Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Yes, hari ini saya mau bicara tentang hidup dalam misinya Tuhan. Kamu siap? Ya. Guys, di awal ini boleh saya tanya dulu, kira-kira nih menurut kamu, kalau kamu mati, kamu masuk neraka atau surga atau nggak tahu? Kasih saya jawaban. Jangan lihat saya, kasih jawaban. Nah, tahukah kamu, sadarkah kamu, yakinkah kamu bahwa ketika kita punya iman kepada Kristus Yesus, maka kita akan diselamatkan. Dan itu bukan moga-moga, tapi itu sebuah kepastian. Dari wajahmu kurang yakin sama saya. Saya beri ayat ya. Baik, kita akan buka di Roma 5 ayat 9 sampai 10. Firman ini keren banget, bisa buat pegangan buat kita semua. Saya akan baca. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Apa itu? Lebih-lebih dibenarkan oleh darahnya ya. Darah siapa? Darah Yesus. Kita pasti akan diselamatkan. Garis bawahi kata pasti akan diselamatkan. Lanjut. Dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan lagi ya oleh hidupnya. Guys, dari ayat 9 dan ayat 10 di Roma 5 ini ditulis dua kali loh. Dua kali dikatakan pasti akan diselamatkan. Wow. Guys, kalau firman Tuhan ngomong sekali itu aja udah powerful ya. Ini dua kali men. Artinya ini benar-benar fix. Ini benar-benar ya. Ini benar pasti. Kata apa? Pasti akan diselamatkan. Jadi gini, guys, kamu nggak boleh ragu-ragu lagi. Kamu harus punya iman yang kuat bahwa di dalam iman kepada Yesus, ketika kamu mati, nggak usah takut. Kamu pasti diselamatkan. Hai, bukan saya ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Ya, mungkin kalau agama lain, semoga kita bisa masuk surga. Ya, semoga kita bisa diterima di sisinya. Tapi di Kristen bukan semoga, tapi pasti. Ngomong sama saya sama-sama, pasti. 1, 2, 3. Pasti. Bukan semoga. Inilah bedanya kekristenan dengan agama yang lain. Yang paling utama adalah kita punya kepastian keselamatan. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang punya penebusan dosa hanya di Kristen. Amin. Jadi kalau nggak ada penebusan dosa, artinya dosanya ditanggung masing-masing, bos. Nanti repot kalau kita semua, termasuk apapun agamanya, ketika kita menghadap tahta pengadilan Allah, kita nggak punya pembela, kita nggak punya penebus dosa, artinya dosa kita ditanggung sendiri-sendiri. Dan itu bahaya. Bahaya kenapa? Karena nggak bisa masuk surga. Guys, surga itu mulia banget. Surga itu kudus banget. Nggak boleh ada satu titik dosa pun masuk ke sana. Oleh sebab itu, kita bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Kita punya Yesus, Juru Selamat kita. Ingat nggak? Gilbert Lumendong pernah bilang apa? Pendeta Gilbert Lumendong pernah bilang apa? Nabi boleh banyak. Rasul boleh banyak. Bahkan agama boleh banyak. Tetapi Juru Selamat hanya satu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena dia penebus dosa kita. Amin. Nah, jadi buat orang Kristen, buat orang percaya, buat orang yang beriman sama Yesus Kristus, tidak ada itu misteri kematian. Gak ada. Waduh, nanti kalau mati kemana ya? Di sana sama siapa ya? Di sana, waduh, keadaannya gimana ya? Gak ada. Kita pasti akan diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Oh, haleluya. Woi. Itu adalah berkat atau hadiah terbesar dari Allah buat kita. Ya. Nah, saudara, lalu lebay saya. Sorry ya.
ketika kita sudah diselamatkan, guys, pertanyaan saya, what next? Apa selanjutnya? Terus ngapain? Apakah kita ongkang-ongkang kaki saja menikmati secara egois keselamatan itu? Ya, puji Tuhan banget deh. Gue beruntung punya Tuhan Yesus. Ya, terus diem aja. Hah? Saya emosi nih. Oh, enggak ya. Guys, saya tanya lagi dong. Boleh ya? Jangan emosi ya. Biar saya aja yang emosi. Guys, boleh nggak? Saya tanya. Boleh nggak? Saya tanya lagi, boleh ya? Guys, kalau orang mati di luar Yesus, di luar iman kepada Yesus, mereka akan kemana? Kemana? Bisa ke surga nggak, guys? Jawab saya. Orang yang mati di luar Yesus atau di luar iman kepada Yesus, apakah bisa ke surga? Nggak bisa. Ya, karena jalannya cuma satu. Kalau ada orang yang berkata bahwa banyak jalan menuju Roma, itu sama dengan banyak jalan, banyak agama yang bisa mencapai surga kok. Agama itu sama aja kok. Nggak sama, bos. Enggak sama. Yang tadi. Hanya di Kristen yang ada penebusan dosa, ada juru selamat. Di agama lain tidak ada. Ini bukan hebat-hebatan agama, tapi ini adalah fakta di kitab kita masing-masing. Ya, nah, jadi jalannya cuma satu. Alkitab di Yohanes 14 ayat 6, kamu yang sekolah minggu pasti hafal. Ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Guys, jalannya cuma satu, yaitu melalui Kristus Yesus atau beriman kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus yang juru selamat itu. Mulut saya agak beribet, maafkan ya. Ya, jalannya cuma satu. Nah, saya pesan boleh, apapun tantangan di depan, mungkin kamu diajak pindah keyakinan, dapat jodoh karena sana cantik banget, mau nikah sama kamu kalau kamu pindah agama, pindah iman, meninggalkan iman sama Yesus. Jangan tukar iman kamu kepada Yesus dengan apapun. Amin. Lebih baik kehilangan apapun demi imanmu sama Yesus daripada kamu dapat segala sesuatu tapi kehilangan imanmu sama Yesus. Itu tragedi yang paling buruk. Ya. Nah, teman-teman semua, saya mau bilang gini, jadi orang yang tidak beriman sama Yesus, mereka akan ke neraka. Ya, nggak bisa. Karena mereka masih punya dosa yang melekat di dalam diri mereka. Ya, jadi gini guys, kesimpulan dari 2 poin ini yang pertama adalah kita yang punya iman kepada Yesus sudah pasti masuk surga. Amin. Kita sudah pasti masuk surga. Pastinya ditulis 2 kali. Ya, nggak usah ragu-ragu lagi. Pak, saya tapi masih ini, Pak, masih enggak. Di dalam iman kepada Yesus kamu sudah diampuni, kamu sudah dibenarkan. Dikatakan tadi dibenarkan. Bukan benar kita ini, tapi dibenarkan. Oke? Nah, lanjut ya. Jadi kita pasti menerima keselamatannya. Lalu yang kedua, orang-orang di luar Kristus, di luar iman kepada Yesus, yang belum percaya Yesus, mereka akan ke neraka. Mereka sedang bergerak ke neraka, guys. Lalu kita yang tahu ada juru selamat, lalu kita ngapain? Kita diam aja. Kita ongkang-ongkang kaki aja. Kita dengan egois menikmati keselamatan itu. Ya, sementara orang sedang bergerak ke neraka, kamu liatin doang dan kamu bilang hati-hati di jalan ya, bos. Nih, saya kasih ilustrasi supaya kita lebih jelas lagi ya. Ada seorang yang pernah kena kanker ganas, stadium 4 dia, sudah mau mati, sudah sekarat, tiba-tiba dia menerima obat secara gratis cuma-cuma. Dan ketika dia minum obat kanker ganas itu, dia sembuh, dia dipulihkan, dia seger lagi. Dia punya obatnya yang dia terima gratis dari seseorang yang baik, ya. Lalu ketika dia udah sehat nih, udah fit, udah seger lagi, dia ngelihat ada orang di sebelahnya yang sama, yang sakit kanker stadium 4, yang sekarat sedang mati. Lalu dia cuma gini doang.
sakit kanker ya. Stadium 4 ya. Sekarat. Udah mau mati dong. Hati-hati di jalan. Kalau mati, salam buat Lucifer ya. Guys, kamu punya obatnya. Dulu kamu terimanya gratis. Lalu ada orang yang sekarat seperti kamu dulu, kamu diem aja, boleh nggak? Berlebihan nggak? Saya bilang gini, kamu jahat banget. Kamu jahat banget membiarkan orang-orang sekarat. Membiarkan orang-orang akan binasa. Membiarkan orang-orang akan mati dalam neraka. Guys, yuk jangan egois. Yuk jangan jahat. Bagikan obat itu kepada mereka. Kasih tahu, woi bro, sis, kamu nggak perlu binasa. Kamu nggak perlukan neraka. Ini aku ada penawarnya. Ini loh, ada juru selamat. Allah telah datang jadi manusia, menyerahkan nyawa dan darahnya untuk menebus kamu. Kamu nggak perlu nanggung dosamu lagi. Ini loh, ada hadiah dari Tuhan, ada kemurahan dari Tuhan, ada penebusan dosa. Tapi banyak dari kita, orang-orang Kristen yang egois banget. Oh, nggak peduli sama orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya atau yang belum percaya. Guys, jangan diem aja, kasih tahu mereka supaya mereka diselamatkan. Guys, kamu tahu nggak betapa berharganya satu jiwa itu di hadapan Tuhan? Ini ya, satu kali ada seorang diajak ke surga, dia bersaksi. Sabar ya. Lalu di surga dia ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu indah banget katanya, menyenangkan pribadinya, seru banget di sana, ngobrol-ngobrol di taman sama Tuhan Yesus. Lalu ketika mereka duduk bercengkrama, tiba-tiba Yesus nangis. Ya, Tuhan Yesus di surga nangis, cerita sama dia gini, kamu tahu anakku, sesungguhnya aku nggak rela satu jiwa pun binasa. Satu jiwa pun aku nggak rela masuk neraka. Kalau boleh sih, tapi Bapak nggak boleh. Aku mau turun lagi ke dunia, jadi manusia lagi yang kedua kali, jadi bayi, tumbuh dewasa, lalu disalib lagi, disiksa lagi sampai mati, mencucurkan darah, menyerahkan nyawa, hanya untuk satu orang, hanya untuk satu jiwa, hanya untuk satu nama. Saya rela, kata Tuhan Yesus. Ya ampun, berarti Yesus itu mau disalib lagi, mau jadi manusia lagi dari nol lagi, hanya untuk satu jiwa. Betapa berharganya satu jiwa itu di hadapan Tuhan. Tapi yang aneh, anak-anak Tuhan itu cuek banget sama jiwa-jiwa. Bodoh amat lah, gue yang penting selamat. Lo enggak ya nasib lo, derita lo. Woi, jangan jahat, yuk punya hati seperti hatinya Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, dia tidak menghendaki satu jiwa pun binasa. Tahu nggak guys? Ketika satu orang bertobat dan diselamatkan, ayatnya ngomong gini, seluruh malaikat surga bersorak-sorai, yeay, ada satu jiwa lagi. Mereka tos, mereka loncat-loncat, yeay, satu jiwa diselamatkan. Jadi di surga, jiwa-jiwa itu begitu berharganya. Sementara kita yang di dunia, kita cuek saja. Lalu mulai berpikir gini, Pak, tapi masalah saya masih banyak. Guys, kamu tahu kapan masalahmu akan berhenti? Kalau kamu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah nggak akan berhenti ketika kita masih hidup. Amin. Jadi jangan terlalu alergi sama masalah. Masalah selalu ada. Tapi jangan jadikan itu untuk alasan kita tidak bergerak memberitakan Injil. Amin. Rehat Bonke, pendeta hebat, ngomong gini, ayo yuk bergerak yuk, memberitakan Injil yuk, bersaksi yuk, kosongkan neraka, penuhi surga. Biar jiwa-jiwa itu dipindahkan dari harusnya dia ke neraka kepada ke surga, karena kita bergerak melakukan penginjilan dan bersaksi.
Mungkin dari kamu mulai emosi dan berkata, Pak, Pastor Jimmy, menginjil itu susah. Menginjil itu sensitif. Nanti takut tersinggung. Penginjilan itu nanti takutnya kita disebut kristenisasi. Guys, hari ini saya punya strategi yang sangat efektif memenangkan jiwa tanpa tersinggung, ya, tanpa orang gesekan. Dan itu nggak mahal. Apa sih metode penginjilan yang paling banyak memenangkan jiwa, paling berhasil memperoleh jiwa? Apa? Bukan KKR kesembuhan ilahi di stadion yang besar-besar loh guys, bukan. Ternyata data menunjukkan strategi penginjilan yang paling berhasil memenangkan jiwa adalah apa? Penginjilan pertemanan. Bersaksi. Ya, menjangkau teman-teman kita. Ya. Dan saya mau kasih tahu, apa sih rahasianya? Kenapa Paulus berhasil menjadi penginjil yang terhebat dalam sejarah kekristenan? Kamu tahu? Rahasia Paulus apa? Ya, mungkin kamu berpikir, ya Paulus itu orang pintar. Dia itu seperti doktor teologi. Ilmunya banyak banget. Ya, betul. Tapi saya mau kasih, ternyata rahasia keberhasilan Paulus menginjil, memenangkan jiwa. Bukan itu. Ya, tapi ini. Kenapa saya emosi ya? Ya, saya akan baca ini rahasia guys. Ini rahasia yang tersingkap. Kita akan pakai ini. Kita akan pelajari ini. Kita akan praktekkan ya. 1 Korintus 2 ayat 4. Perhatikan ini. Baik perkataanku maupun pemberitaanku, kata Paulus, pemberitaan firman, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Wow, dia punya hikmat sih. Dia orang cerdas, dia orang pintar, dia orang pendidikan tinggi. Tapi dia nggak pakai itu semua. Tapi dia ngomong gini, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Garis bawahi kata kekuatan roh. R-nya huruf besar. Ini lagi ya, sabar ya. Kekuatan roh. R-nya huruf besar. Artinya kekuatan Roh Kudus. Kekuatan Tuhan sendiri. Bukan kekuatannya dia, kecerdasan dia, kepandaiannya dia. Bukan. Guys, kalau kita nginjil nanti, bersaksi nanti, bukan dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kepintaran kita. Bukan. B-U-B, K-A-K-N. Bukan. Tapi yuk pakai kekuatan Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Nah, teman-teman. Tahukah kamu, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Guys, orang yang percaya Yesus adalah orang yang sudah punya Roh Kudus ya. Nah, ternyata Roh Kudus di dalam diri kita, maaf, ini lidahnya terlalu lambat gitu, otak saya terlalu cepat. Saya ulang. Ternyata kita sudah punya kuasa penginjilan guys di dalam Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nangkep gak sih? Jadi gini, kita kan orang percaya nih, ya. Kalau orang percaya itu di dalamnya ada Roh Kudusnya, bukan Roh Kudus, Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus itu, ya, di dalam diri kita itu memiliki kuasa untuk bersaksi, memiliki kuasa untuk penginjilan. Sampai lagi. Ya, oh jadi bisa dikatakan gini, kita sudah punya kuasa penginjilan, katakan amin. Kita sudah punya kuasa untuk bersaksi, sudah punya guys, sudah punya. Ya, kamu harus yakin itu. Oh, berarti saya punya kuasa itu, berarti saya bisa dong, bisa. Guys, dengar baik. Saya berani bilang bahwa ternyata penginjilan tidak sesulit yang kita kira sebelumnya. Yes, ya. Nanti saya akan buktikan. Ternyata penginjilan tidak sesulit yang kita kira, guys. Ya. Dan sebelum teknisnya bagaimana, saya mau kasih tahu. Kamu tahu nggak? Ya belum tahu lah, belum dikasih tahu. Ya gini, maksudnya gini. Penginjilan itu adalah perintah Tuhan Yesus untuk dilakukan. Ya. Dia bukan optional, dia bukan pilihan. Pilihan tuh gini, kamu boleh nginjil, boleh enggak kok, guys. Tuhan Yesus nggak ngomong gitu. Tapi Tuhan Yesus ngomong, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi itu ada perintah untuk kita bergerak. Pergi itu bukan pergi kemana-mana, bukan. Tapi bergerak.
melakukan penginjilan, bersaksi supaya mereka diselamatkan. Ya. Jadi itu perintah. Wajib guys, kamu orang Kristen, saya orang Kristen. Kita anak Tuhan punya perintah dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Itu bukan tugas pendeta, full timer gereja saja. Itu tugas semua anak-anak Tuhan, semua orang percaya. Kita ini pasukan Tuhan guys. Orang Kristen itu pasukannya Tuhan. Alat-alatnya Tuhan untuk dipakai Tuhan luar biasa. Ya, Keluaran 7:4 nanti kamu buka di rumah. Kita disebut pasukan Tuhan. Umat Israel, umat biasa, jemaat biasa. Tapi disebut Tuhan, pasukanku, kata Tuhan. Ya. Nah, guys. Dan diperintahkan kepada semua kita. Saya nggak peduli profesimu apa sekarang. Mungkin kamu pedagang. Ya. Mungkin kamu karyawan perusahaan. Mungkin kamu seorang guru. Mungkin kamu seorang apa lagi? Ojek online, ya, pedagang kuliner kah, content creator kah, siapapun kamu, apapun profesi kamu. Woi, ada panggilan Tuhan, ada perintah Tuhan bagi kita semua yang disebut amanat agung itu loh, Great Commission. Yaitu apa? Untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi kepada orang-orang yang sedang bergerak ke neraka. Guys, itu tindakan atau pelayanan mulia karena bersifat kekekalan guys. Amin. Amin. Ya, apapun profesi kamu, apapun kegiatanmu sehari-hari, kamu dipanggil untuk memberitakan Injil, kamu dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Bergerak, maju, bergerak menjangkau mereka guys. Amin. Ya. Sebentar saya nyontek dulu ya. Kalau nggak dikasih ilustrasi, mungkin kamu agak susah ya. Ya, saya punya teman, ya, dulu di Jawa Timur. Orangnya itu kuno gitu ya. Tampilannya itu culun gitu ya, maaf kata ini ya. Ya, orang kayak kuno zaman dulu gitu ya. Lalu dia nggak sekolah teologi dan suaranya itu pelan, cenderung agak gagap. Ngomong itu agak susah. Kalau ngomong agak sulit gitu ya. Tapi yang luar biasa, dia punya hati untuk dipakai Tuhan memberitakan Injil atau bersaksi. Padahal dia punya banyak keterbatasan. Ya, dia ngomong agak susah, sedikit gagap gitulah kira-kira. Lalu dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku tahu aku terbatas. Aku ngomong aja pelan dan susah. Tapi Tuhan, Engkau tidak terbatas. Aku berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau pakai aku. Aku dapat bersaksi, aku dapat memenangkan jiwa. Amin. Ya, ketika dia berdoa gitu, tiba-tiba seperti dia digerakkan Tuhan melakukan sesuatu. Untuk siapa? Untuk orang di rumahnya yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Siapa? Pembantunya guys. Iya. Jadi ketika pembantunya cuci baju, setrika gitu ya, dia putarin suara khotbah, audio khotbah, ceklek. Kalau pembantunya pergi, dia matiin. Dia udah tahu isi khotbahnya apa. Tapi itu dilakukan untuk pembantunya. Ceklek. Kemudian sama setrika tapi masuk terus kan guys. Ya, cuci baju, masuk terus. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Dalam waktu sekian minggu, tiba-tiba pembantunya ngomong gini. Aku mau ngomong sebentar. Oh ya, gimana mbak? Saya mau jadi Kristen. Hah? Jadi Kristen? Saya mau terima Yesus. Hah? Terima Yesus kenapa mbak? Oh ternyata ada juru selamat toh. Saya baru tahu, enak ya. Kalau kita punya juru selamat, kita pasti diselamatkan. Oh, kok aku mau jadi Kristen ya. Singkat cerita dia terima Tuhan, dia jadi Kristen. Hidupnya diselamatkan. Guys, saya mau ngomong apa? Teman saya ini banyak keterbatasan. Ngomong pelan, ngomong susah, culun, kuno. Tapi bisa dipakai Tuhan. Ketika dia mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan dirinya. Saya bilang gini, mungkin dari kamu ngomong suaranya kenceng. Mungkin dari kamu orang yang modern, orang yang selalu update, orang yang keren, bukan seperti teman saya tadi. Kamu pun bisa dipakai Tuhan. Amin. Tinggal kita doa sama Tuhan yuk. Tuhan, pakai aku ya. Aku mau dipakai Tuhan. Nanti dengar baik, Tuhan itu kreatif.
Tuhan itu punya 1001 macam cara, 1001 macam jalan untuk pakai kamu memenangkan jiwa, guys. Saya tanya, teman saya tadi sekolah Alkitab nggak? Nggak pernah sekolah Alkitab. Jadi jangan minder ya. Ingat, tadi ayatnya bilang, kamu sudah punya kuasa. Amin. Kamu bisa ketika kamu mengandalkan kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan sendiri. Amin. Lalu dulu ketika saya jadi pelatih basket dan saya belum sekolah teologi, saya hanya punya toko onderdil sepeda motor waktu itu, ya. Saya pelatih basket. Tapi ketika pelatih basket, saya melihat ada satu murid saya yang belum orang percaya. Saya doa, Tuhan, boleh nggak Engkau pakai aku ya Tuhan untuk anakku ini, ya, anakku ini supaya mengenal Engkau. Tapi aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Nah, singkat cerita, ketika saya doa itu, minta pertolongan Tuhan untuk dipakai, akhirnya seperti saya punya ide. Idenya kreatif juga menurut saya. Jadi gini, namanya, kamu mau jago basket nggak? Mau dong, dia bilang gitu kan. Mau dong coach, dia panggil saya pelatih gitu ya. Kalau mau, jago, aku mau latih kamu secara privat. Wih, aduh, bayar dong. Enggak, gratis. Wah, langsung disemangat. Oh iya, matanya melotot. Oke, setuju ya, deal, kita salaman. Dan saya cuma ngelatih dia sendirian, ya, private, khusus. Itu hampir setiap hari kita ketemu, latihan di lapangan. Dan tiba-tiba kita menjadi dekat. Seperti ada pertemanan, persahabatan yang terjalin. Ya. Suatu ketika, saya waktu itu belum sekolah Alkitab, saya belum pelayanan apa-apa, saya hanya pelatih biasa. Suatu hari, ada ibadah penjangkauan dari sebuah gereja yang diadakan di kafe. Tujuannya untuk menjangkau anak-anak muda yang belum percaya Tuhan Yesus. Ya, dan saya bilang waktu itu anehnya di hari Valentine 14 Februari. Dan dia sudah punya pacar, tapi saya ngomong gini. Kamu ya, kita udah deket nih, akrab banget. Ya, sahabatan. Pokoknya hari Selasa nanti 14 Februari kamu harus ikut saya. Ada acara keren. 14 Februari. Oke. Itu kan hari Valentine, dia bilang gitu. Aku kan udah punya pacar. Valentine mah ngedate sama pacarnya, tahu, dia bilang gitu. Nggak mau tahu saya. Pokoknya kamu kali ini harus ikut saya. Waduh, dia garuk-garuk kepala. Aduh, gimana ya? Karena kita deket banget, dia sepertinya juga kayak sungkan sama saya, ya. Lalu dia bilang, oke deh. Lalu 14 Februari singkat cerita, di hari H, dia ikut saya. Dia bilang gini, nyeletuk. Lo tau nggak? Gue berantem sama cewek gue. Dikira gue selingkuh dan lain-lain. 14 Februari, hari kasih sayang. Dia pergi sama saya. Dan ternyata itu ibadah. Ketika dia lihat ibadah, dia bilang gini, apaan nih? Saya ngomong, jangan berisik, dengerin. Kita nggak berselisih. Kenapa? Karena kita sudah berteman. Amin. Kita sudah bersahabat. Tadi saya bilang, pertemanan itu meredam semua gesekan, kecurigaan, dan lain-lain. Lalu ketika khotbah selesai disampaikan, pendetanya ngomong gini, siapa yang mau terima Tuhan untuk pertama kali maju ke depan? Dan saya kaget, teman saya ini lari ke depan. Dia nangis, dia buka hati untuk terima Yesus. Dan dia diselamatkan, guys. Dengar baik, apakah saya khotbahin dia dengan ayat-ayat yang banyak, dengan pengetahuan saya? Enggak, saya nggak bisa khotbah waktu itu. Apakah saya berbuat yang spektakuler untuk dia? Enggak. Saya cuma ngikutin apa yang Roh Kudus kerjakan, gerakkan dalam diri saya. Tiba-tiba, ya ampun, dia diselamatkan. Bukan karena saya hebat, tapi karya Roh Kudus di dalam saya. Guys, kalau saya dan teman saya yang gagap tadi bisa dipakai Tuhan, saya sangat percaya. Kamu pun bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Bukan kita yang hebat, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam kita yang hebat. Amin. Nah guys, mungkin kamu berpikir, tempat mana sih di dunia ini, atau negara mana sih di dunia ini yang paling pas untuk melakukan penginjilan? Mana guys? Jawaban saya adalah Indonesia. Data tahun 2001, 31 Desember. Jumlah penduduk Indonesia adalah 273 juta. Dan yang Kristen adalah 7,47%. Yang artinya ada sekitar 252 juta lebih orang-orang yang belum percaya Tuhan. Jadi tempat yang paling tepat untuk bersaksi, memberitakan Injil adalah
negara kita tercinta, Indonesia. Sebenarnya ini bukan bicara tentang agama, guys. Agamanya boleh apapun, saya berani bilang ya. Tapi kalau dia punya iman sama Yesus, itulah dia diselamatkan. Jadi untuk masuk ke surga itu bukan masalah agama sebenarnya, tapi beriman sama Yesus, sang juru selamat, sang Mesias itu, sang penebus dosa. Setiap orang yang percaya kepadanya, bukan agama ya, akan diselamatkan. Amin. Sebenarnya saya punya banyak cerita tentang kesaksian. Saya mau cerita intinya aja lah ya, gini-gini. Saya khotbah sampai hari ini ada sekitar 800 kali lah saya kira-kira khotbah lah ya. Nggak banyak sih, cuman gini, kamu tahu dari 800 kali di banyak tempat, capek, jauh, mulutnya berbusa gitu ya, 800 kali khotbah, bayangin. Berapa saya memenangkan jiwa? Satu aja. Pernah saya khotbah Natal, ada 1 jiwa bertobat. Tapi ketika saya berteman dengan orang yang belum percaya, berapa jiwa yang saya menangkan untuk Tuhan? Saya bukan sombong, karena saya tadi mengaku semua karya Tuhan. Ada 26 orang diselamatkan melalui saya bersaksi. Melalui saya bersaksi. Bukan kehebatan saya. Guys, penginjilan yang terbaik bukan di mimbar gereja, amin, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Guys, dengar baik. Orang-orang di sekitar kamu, ya, entah itu pembantu kamu, entah itu keluarga kamu yang belum percaya, tetangga kamu kah? Halo, teman kerja kamu, satu kantor kah? Atau karyawan kamu kah? Atau satpam kompleks, satpam rumah kamu? Atau teman main futsal, teman main bola, teman main basket, teman hobi, apapun. Orang-orang yang dekat kamu, itu adalah tanggung jawab kamu di hadapan Tuhan. Itu area misi kamu. Apapun profesi kamu, ya, kita punya misi dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Saya ya punya misi, kamu punya misi untuk memberitakan Injil. Bukan dengan kekuatan kamu, tapi dengan kekuatan Tuhan. Pertanyaan gini, bukan mampu atau enggak, bisa atau enggak, bukan, tetapi mau enggak kamu dipakai Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja. Saya berani bilang, ternyata penginjilan tidak sesulit yang kita kira. Amin. Penginjilan itu bisa dilakukan, bahkan mudah dilakukan kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Nah, teman-teman, terakhir saya mau ngomong gini. Saya percaya di surga, di kekekalan nanti ada 2 jenis orang. Ini buat kita merinding. Ya. Yang pertama, jenis orang yang salamin kita di surga, lalu peluk kita dengan erat, dengan hangat. Lalu dia bilang gini, "Jim, makasih ya. Aku hari ini ada di surga karena kamu. Karena kamu beritahu saya, beritakan Injil, ada juru selamat. Ketika aku percaya, aku hari ini ada di surga karena kamu beritain. Makasih. Makasih banget. Kalau kamu nggak beritain, aku nggak ada di sini." Tapi dengar baik guys. Ada jenis orang yang lain yang mungkin teriak dari bawah. Dia bilang, "Jim, kamu brengsek banget. Kenapa kamu nggak pernah cerita ketika kita hidup bareng di dunia, berdekatan di dunia, ternyata ada juru selamat. Dan aku hari ini nggak tahu kalau ada juru selamat. Aku hari ini ada di neraka. Saya pikir karena kamu nggak pernah kasih tahu aku." Nyesek sih. Ya, guys, yuk, ngomong kita hidup di dunia. Kita masih punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada siapapun, orang-orang di sekitar kita, yang menjadi area medan misi kita masing-masing. Ya, nggak usah bingung, nggak usah takut. Kamu ngandelin kekuatan Roh Kudus, selesai. Seperti Paulus akan berhasil, maka kamu akan berhasil. Singkat cerita, saya mau menyimpulkan gini guys. Yang pertama, kamu dan saya yang beriman sama Yesus sudah ada jaminan kepastian keselamatan. Nggak ada misteri lagi, ya, nggak ada keraguan-raguan lagi. Pasti selamat, pasti diselamatkan. Nggak ada semoga, nggak ada. Kamu kalau mati hari ini, beriman sama Yesus, pasti masuk surga. Yang kedua, jangan jahat yuk. Karena banyak orang sedang bergerak ke neraka di sekitar kita. Jangan egois yuk. Kasih obat itu, penawar dosa itu, Yesus. Beritakan kepada mereka, kasih supaya mereka diselamatkan. Supaya surga bersorak-sorai. Ini pelayanan mulia karena bersifat kekekalan, memindahkan orang dari neraka kepada surga untuk selama-lamanya, bukan ribuan tahun,
bukan triliunan tahun, tapi selama-lamanya. Ya, dan kita akan mendapat upah guys dari Tuhan ketika kita memenangkan jiwa buat Tuhan. Amin. Lalu selanjutnya, bukan dengan kekuatan kamu guys, tapi dengan kekuatan Tuhan yang akan memampukan kamu memenangkan jiwa. Nanti jangan kaget ya, ketika kamu berkolaborasi dengan Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus bersaksi, memberitakan jiwa, lalu kamu noleh ke belakang kayak saya tadi, ternyata banyak jiwa yang dimenangkan. Oh my God, ada sukacita guys, ya sukacita banget. Oke, yuk kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan, dan hamba berdoa firman ini menjadi rema yang kuat buat setiap umat-Mu yang mendengar saat ini. Bapa, biar mereka hari ini yang mendengar dibangkitkan roh mereka, biar mereka menyala-nyala lagi. Mereka bergerak sebagai pasukan-Mu untuk merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Biar kami semua Tuhan, apapun profesi hidup kami akan bergerak untuk Tuhan. Kami akan menyandang misi-Mu, misi kerajaan surga, misi dari Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa, untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Sekali lagi, bukan karena kecakapan, kepintaran, kekuatan kami, tapi karena Engkau di dalam kami yang bergerak dan bekerja. Terima kasih. Kami mau Tuhan dipakai Engkau. Kami mau dipakai Engkau. Ini kami, pakai kami dalam nama Yesus. Saat ini aku berdoa kiranya Engkau bangkit dalam nama Yesus. Minta dipakai Tuhan dan mulai bergerak untuk jiwa-jiwa. Menjangkau mereka, menyelamatkan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami serahkan semua pergumulan hidup kami. Engkau yang menyelesaikan, Engkau yang menolong, Engkau yang membuka jalan. Kami tahu ketika kami berpikir fokus kepada urusan-Mu, Engkau akan turun tangan membereskan setiap pergumulan urusan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Guys, bagikan video ini kepada teman-teman kamu ya, supaya mereka juga bergerak. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.